Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Sobat Alim Traveling di seluruh Indonesia. Selamat berjumpa kembali di channel Alim Traveling dalam edisi pembahasan perbandingan jumlah gerbang tol atau exit tol di ruas tol Palembang Indralaya atau Palindra dengan tol ruas Indralaya Prabu Mulih atau Indramulih. Nah, jadi sobat semua, di sini Mimin akan membahas ruas tol yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi di sini sobat ya, akan kita bahas perbandingan jumlah gerbang tol, yaitu dari Kota Palembang sobat ya. Ini dia, ini Kota Palembang. Startnya tuh di sini sobat ya, di Jalan Lingkar Selatan Kota Palembang sampai ke daerah Indralaya. Nah, di sini yang ada kampus Unsri atau Universitas Sriwijaya, di sini penghujungnya. Nah, ini jaraknya hanya sekitar 22,3 km. Kemudian antara Indralaya, dari Indralaya menuju ke Prabu Mulih, Kota Prabu Mulih sobat ya. Nah, di sini Kota Prabu Mulih, di sini pusat kotanya. Namun ini jalan tolnya lumayan agak jauh di sisi selatan. Nah, di sini sobat ya. Nah, ini dengan jarak sekitar 73,5 km. Nah, jadi yang Mimin maksud di sini, di antara dua ruas ini perbandingan jumlah exit tolnya tidak seimbang. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjutkan pembahasannya sobat ya. Kita teliti satu persatu dari ruas jalan tol ini. Baik sobat semua, sekarang kita langsung saja masuk di ruas jalan tol Palembang Indralaya atau Palindra. Kita lihat sobat ya, secara real di Google Map. Kita cek jaraknya sobat ya. Oke, startnya dari sini, dari Lingkar Selatan Kota Palembang menuju ke Indralaya. Nah, Indralaya tuh di sini sobat ya. Oke, kita klik di penghujung jalan tol sampai ke Indralaya. Nah, ini sobat ya, sudah terlihat. Ini yang warna biru, ini adalah jalan tol Palindra Palembang Indralaya. Nah, di sini jaraknya kita lihat sobat ya, di sebelah kiri. Ini lewat jalan tol Palembang Indralaya. Jaraknya sekitar 22,2 km. Nah, jarak yang 22 km ini memiliki 4 exit tol dari penghujung ini sobat ya, di Kota Palembang. Itu startnya di sini. Nah, ini ada gerbang tol Palembang. Kemudian di penghujung Indralaya. Nah, di sini sobat ya. Ini dia exit tolnya. Nah, di antara Palembang Indralaya terdapat 2 exit tol. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita lihat dari Palembang, ini sobat ya, setelah simpang susun yang berada di pertemuan antara Palembang Indralaya dengan Palembang menuju ke Kayu Agung dan ke Keramasan ini terdapat 2 exit tol, yaitu di Pemulutan. Ini sobat ya. Nah, ini jaraknya dari exit tol Palembang. Nah, dari sini sobat ya, ke Pemulutan ini jaraknya hanya sekitar 6 km. Nah, jadi cukup dekat sobat ya. Apalagi di Keramasan ini juga ada exit tolnya sobat ya. Jadi sangat berdekatan. Ini Keramasan, kemudian ini Palembang, dan satu lagi di Pemulutan. Nah, ini sangat dekat. Oke. Nah, dari Pemulutan ke exit tol berikutnya di sini sobat ya. Nah, ini ada exit tol KTM Rambutan. Ini jaraknya hanya sekitar 5 km. Jadi antara exit tol Pemulutan dengan exit tol KTM Rambutan ini hanya sekitar 5 km. Jadi ini cukup dekat. Dan kalau kita lihat di sini juga tidak padat sobat ya. Biasa-biasa aja. Nah, terdapat exit tol yang berdekatan. Nah, menurut sobat semua, kira-kira apakah efektif ini berdekatan sementara kepadatannya masih biasa-biasa aja?
Kemudian kalau dari exit tol KTM Rambutan ke Indralaya ini agak mendingan sobat ya. Jaraknya sekitar 8 km. Nah sobat ya, dari sini KTM Rambutan ke Indralaya. Nah, sementara di ruas tol Indralaya, nah dari sini sobat ya, dari sini Indralaya ke Prabu Mulih ini jaraknya sekitar 73,5 km. Namun di antara Indralaya dengan Prabu Mulih ini di tengah-tengahnya tidak terdapat exit tol satupun. Oke, kalau gitu kita cek sobat ya. Oke sobat semua, setelah kita lihat tadi di ruas tol Palindra, sekarang kita ke Indramulih sobat ya. Nah kita cek langsung sobat ya. Ini dari Indralaya berapa jaraknya ke Prabu Mulih. Kita start di sini. Kemudian berakhir kita tuju di exit tol Prabu Mulih. Nah, di sini sobat ya, kita cek. Oke, sekarang bisa kita lihat bersama sobat ya. Ini yang warna biru via jalan tol. Nah, ini dia. Ini ruas dari Indralaya Prabu Mulih atau Indramulih. Ini sobat ya, dari Indralaya ke Kota Prabu Mulih jaraknya sekitar ini sobat ya 73,5 km. Nah, jarak yang begini jauh 73,5 km di antara Indralaya dengan Kota Prabu Mulih ini di tengah-tengahnya tidak terdapat exit tol satupun. Nah, bagaimana pendapat sobat semua tentang daerah yang dilewati jalan tol? Apakah di sini merasakan manfaatnya atau tidak? Oke, kalau kita lihat sobat ya, di sini ada beberapa kecamatan yang dilewati, di antaranya yaitu Kecamatan Tanjung Batu nih sobat ya. Ini Tanjung Batu. Ini juga tidak terdapat exit tol. Sementara di sini Jalan Tanjung Batu yang menyeberang ke sebelahnya yaitu di Jalan Burai. Ini sobat ya. Ini melintas di atas jalan tol. Nah, ini sebenarnya bisa di sini dibikin exit tol sobat ya. Nah, jadi bisa bermanfaat untuk daerah Kecamatan Tanjung Batu di sini sobat ya. Kemudian potensi kedua ini juga bisa dibuat di Kecamatan Payaraman sobat ya. Nah, ini dia. Di kota Kecamatan Payaraman, kemudian di sini ada jalan yang melintas jalan tol dari SMA Negeri 1 Payaraman. Nah, di sini sobat ya. Nah, ini melewati bawah jalan tol. Ini bisa juga di sini dibikin exit tol di dekat SMA Negeri 1 Payaraman. Nah, kira-kira di sini sobat ya. Kemudian potensi satu lagi di Kecamatan Rambangkuang sobat ya, di sini selatannya. Nah, ini ada SMP 8 Negeri 08 Rambangkuang. Kemudian ini ke arah timur juga di daerah Tanjung Bulan. Nah, ini di Kecamatan Rambangkuang. Bisa juga dibikin di daerah sini sobat ya. Nah, di sini bisa juga. Kalaupun tidaklah 3 exit tol ini potensi yang dibikin, minimal 1 jadilah gitu sobat ya. Kalau kita lihat tengah-tengahnya, kalau di antara Indralaya dengan Prabu Mulih ini lebih kurang di Kecamatan Payaraman. Jadi seandainya di Payaraman ini ada, juga bisa bermanfaat untuk daerah Kecamatan Tanjung Batu dengan Kecamatan Rambangkuang. Jadi ambil tengah-tengahnya. Syukur-syukur bisa keduanya atau ketiganya dibikin Tanjung Batu, Payaraman, dan Rambangkuang. Nah, tapi mungkin kalau untuk mewujudkan atau merealisasikan 3 ini agak berat. Minimal 1 jadi sobat ya di Payaraman. Kalau menurut Mimin sobat ya. Kebetulan di sini juga dekat dengan
rest area. Ini di sekitaran Pairaman. Ini melintas di sini, jalan di bawah jalan tol dan berdekatan dengan rest area sobat ya. Ini di kilometer 56. Nah, ini dia. Barangkali dengan adanya exit tol di Pairaman juga bisa membuka peluang usaha di rest area atau kerjasama sobat ya. Jadi ada manfaat ekonominya. Nah, terkait mengenai potensi exit tol yang terbentang di ruas Indralaya Prabu Mulih, boleh sobat ya, khususnya di warga Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Ogan Ilir, terutama yang tiga kecamatan ini, boleh silakan dikasih pendapatnya sobat ya, silakan tulis di kolom komentar. Nah, bagaimana sobat ya menurut kira-kira menurut sobat semua terkait exit tol yang kosong atau tidak ada di antara Indralaya dengan Prabu Mulih? Sementara dari Indralaya ke Palembang yang jaraknya hanya sekitar 22,3 km, ini ada dua. Jadi lebih pendek tapi ada exit tol yang lebih banyak. Sementara dari Indralaya ke Prabu Mulih yang jaraknya lebih jauh, satu pun tidak ada exit tol di antara Indralaya dengan Prabu Mulih. Oke sobat ya, mudah-mudahan ini bisa diusulkan mungkin melalui Pemda Ogan Ilir dengan Pemkab Ogan Ilir dengan Pemprov Sumsel ke pusat sobat ya. Mudah-mudahan sobat ya. Nah, barangkali ada hal-hal yang seperti ini di daerah lain, boleh silakan sobat ya ditulis komentarnya, bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik sobat semua, demikian pembahasan singkat dari Mimin untuk ruas jalan tol Palindra dengan Indramulih, tentang jumlah exit tol yang ada di ruas jalan tol ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa supportnya dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih sobat semua sudah mengikuti Mimin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mimin ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.